Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Mirna Ria Andini. Saya merupakan dosen dari program studi Teknologi Informasi Fakultas Teknik Universitas Teguh Umar. Bidang keilmuan saya adalah ilmu komputer dengan spesialisasi saya di bidang pengolahan citra remote sensing dan pattern recognition. Mata kuliah yang saya ajarkan antara lain manajemen proyek teknologi informasi, remote sensing atau penginderaan jarak jauh, interaksi manusia komputer, dan dasar arsitektur komputer. Saat ini, saya dipercayakan oleh Prodi untuk mengajar mata kuliah manajemen proyek teknologi informasi yang merupakan mata kuliah wajib di Prodi Teknologi Informasi dengan bobot 3 SKS, dan saya akan menjelaskan sedikit tentang mata kuliah yang saya ajarkan dengan menggunakan metode DIA atau yang sering disebut dengan Delivery, Interaction, and Assessment. Adapun delivery yaitu di mana cara saya menjelaskan apa saja yang saya sampaikan di setiap materi yang saya ajarkan kepada mahasiswa. Adapun interaction adalah bagaimana cara interaksi dan komunikasi antara saya dan mahasiswa sehingga proses belajar mengajar menjadi lancar. Sedangkan assessment adalah cara saya mengukur dan mengevaluasi mahasiswa sesuai dengan kemampuan secara objektif. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang deskripsi mata kuliah yang saya ajarkan, yaitu manajemen proyek teknologi informasi. Mata kuliah ini menjelaskan proyek yang berkaitan dengan konsep manajemen proyek dan juga proyek manajemen life cycle serta hubungan proses-proses sebagaimana proyek life cycle yang berisi tentang standar yang diakui secara global dan panduan digunakan untuk profesi manajemen proyek. Nah, standar tersebut adalah dokumen resmi yang menjelaskan didirikannya norma, metode, proses, dan praktek. Seperti profesi lain, pengetahuan yang terkandung di dalam standar ini telah berkembang dan diakui oleh para praktisi manajemen proyek yang telah memberikan kontribusi untuk mengembangkan standar ini sendiri. Ada beberapa capaian pembelajaran dari mata kuliah ini, diantaranya yaitu mahasiswa akan memahami konsep dasar manajemen proyek termasuk pengertian proyek, siklus hidup proyek. Selain itu, mahasiswa akan belajar bagaimana mengidentifikasi masalah atau peluang yang memerlukan proyek teknologi informasi serta merencanakan proyek dengan membuat dokumen seperti rencana proyek, jadwal, anggaran, dan pengendalian proyek. Mahasiswa akan mempelajari teknik pengendalian proyek termasuk pemantauan kemajuan proyek, identifikasi resiko proyek, dan pengambilan tindakan korektif jika diperlukan saat melakukan proyek. Nah, selain itu, mahasiswa akan memahami cara mengelola sumber daya manusia, keuangan, peralatan dalam konteks proyek teknologi informasi. Mahasiswa juga akan belajar bagaimana mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko yang berkaitan dengan proyek teknologi informasi. Selain itu, mahasiswa juga akan memahami tahap-tahap pelaksanaan proyek termasuk pengembangan perangkat lunak, pengujian dan implementasi solusi teknologi informasi serta komunikasi dan tim yang sangat diperlukan. Mahasiswa juga akan memahami bagaimana cara mengevaluasi kesuksesan proyek dan menutup proyek dengan baik termasuk pembelajaran dari pengalaman dari proyek itu sendiri. Nah, dari 16 kali pertemuan ada beberapa materi pokok yang harus saya sampaikan. Di antaranya adalah definisi manajemen proyek teknologi informasi, kemudian perencanaan manajemen proyek, organisasi dan penyusunan tim proyek, pengendalian proyek dan work breakdown structure atau WBS, dan manajemen proyek yang efektif
yang terakhir adalah penutupan proyek teknologi informasi. Sekarang saya akan menjelaskan metode DIA yang saya gunakan, yaitu delivery adalah cara saya menjelaskan dan menyampaikan materi kepada mahasiswa. Cara penyampaian materi saya adalah dengan memberikan penjelasan terkait dengan PPT dari materi yang disampaikan, dan sumber buku yang saya gunakan adalah dari penulis Agus Suryanto dan Anand Nugroho, yaitu diterbitkan pada tahun 2020 dari dipublish dengan judul Manajemen Proyek Teknologi Informasi. Nah, sedangkan interaction sendiri adalah itu bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa di dalam kelas sehingga pengelolaan kelas menjadi lebih efektif. Di dalam mengelola kelas, saya terlebih dahulu menjelaskan secara detail tentang materi yang saya sampaikan dan saya berikan contoh penyelesaiannya. Setelah itu, kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya dan menjawab tentang studi kasus yang saya berikan tadi. Dan yang terakhir adalah assessment. Assessment adalah bagaimana cara saya menilai mahasiswa, di mana sistem penilaiannya sudah tercantum di dalam kontrak perkuliahan itu sendiri. Saya akan menilai mahasiswa secara objektif dan benar-benar fokus terhadap pengajaran yang saya berikan dan kecakapan mereka di dalam bertanya, menjawab setiap pertanyaan di setiap pertemuan, penyelesaian tugas, proyek yang saya berikan. Assessment adalah cara saya menilai mahasiswa di mana sistem penilaiannya sudah tercantum di dalam kontrak perkuliahannya itu sendiri. Nah, saya akan menilai secara objektif mahasiswa yang benar-benar fokus terhadap pengajaran yang saya berikan dan kecakapan mereka sendiri di dalam bertanya atau menjawab setiap pertanyaan di setiap pertemuan. Adapun item penilaian yaitu seperti kuis dan menyelesaikan tugas proyek yang saya berikan. 10%, tugas 25%, UTS 25%, dan ujian akhir semester sebesar 40%. Pertemuan perkuliahan yang akan saya jelaskan adalah pertemuan keempat dengan topik perencanaan proyek teknologi informasi. Dengan bentuk metode pembelajaran yang saya terapkan dalam pertemuan ini adalah ceramah, diskusi, tanya jawab dengan pendekatan case method, yaitu membahas sebuah kasus. Dan untuk penugasan metode yang saya gunakan adalah project based learning, yaitu penugasan pembuatan sebuah project di dalam bidang teknologi informasi. Nah, berikut ini akan saya tampilkan video pengajaran saya buat dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar hari ini? Baik. Sudah sarapan? Alhamdulillah ya, semoga sehat semua sehingga kita bisa melanjutkan pembelajaran hari ini. Oke, jadi minggu lalu kita sudah memasuki materi. Ada yang ingat minggu lalu kita masuk materi apa? Tahapan perencanaan dari materi tentang proyek triangle. Ada yang ingin bertanya? Oke, silakan namanya. Perkenalkan, nama saya Hasan Baru. Oke, silakan. Saya ingin bertanya, itu kan ada dibahas masalah quality dari 3 komponen utama itu. Ya. Nah, jika kalau seandainya salah satunya hilang, misalnya time atau apapun itu, atau mempengaruhi quality tersebut atau tidak? Oke, jika tidak ada waktunya, jadi kita tanpa merencanakan waktu Ya. nih, proyek sekalian jalan, apakah mempengaruhi kualitas dari proyek ini? Oke, bagus ya pertanyaannya. Oke, ada yang mau bantu jawab? Perkenalkan, nama saya Rektor Mukamnya. Oke. Baik, sesuai dengan pertanyaan Hafiz, apabila salah satu dari 3 komponen itu tidak ada, maka proyek tersebut akan terganggu. Kenapa? Karena quality dari suatu triangle ini dia udah menjadi satu komponen atau suatu 3 komponen menjadi satu. Apabila salah satu tidak ada, itu akan mengganggu keseimbangan yang lainnya. Dan misalnya seperti ini, apabila jika scope tidak ada,
maka tujuan dari proyek tersebut itu tidak jelas dan juga bakalan terjadi perubahan ruang lingkup yang terus menerus, dan juga hasil proyek yang ini tidak jelas, bisa jadi perubahan ya. Nah, apabila time atau waktu tidak ada, maka proyek tidak akan memiliki batas waktu, dan juga bisa jadi terjadi tertunda atau delay, dan juga bisa jadi biaya yang membengkak gitu. Nah, apabila cost atau biaya tidak ada, maka pengeluaran dari proyek tersebut tidak terkontrol, bisa jadi membengkak ataupun berkurang sangat banyak. Nah, dan juga kualitas dari proyek tersebut akan menurun karena harus berhemat di tengah jalan, dan bisa jadi juga proyek bisa berhenti. Saya rasa itu pertama bentuk review. Saya rasa jawaban review itu sudah lengkap ya. Itu ibaratnya kayak kita punya dua kaki. Jika satu kaki tidak ada, berarti kita akan jalan terpincang-pincang. Ya kan? Otomatis tujuan yang kita ingin tuju itu tidak maksimal. Dalam artian itu seperti tadi yang disebutkan oleh review, jika tidak ada waktu, otomatis kita tidak ada tujuan nih, berapa lama proyek harus dikerjakan, apakah selamanya ataukah tiba-tiba si sponsor proyek atau yang punya proyek dia akan meminta dalam waktu 2 bulan, jadi kita nggak tahu. Nah, jika dilaksanakan terus-menerus proyeknya, tidak ada batasan waktu, tidak ada perencanaan waktu, otomatis biayanya akan membengkak. Jadi tidak ada tujuan, tidak ada arah ya. Jika salah satu dari skop dari ketiga sudut atau angle ini tidak ada, berarti dia proyeknya tidak akan mencapai tujuan atau kualitas yang maksimal. Hari ini cukup sekian, tapi sebelumnya untuk minggu depan kita akan coba membahas materi dari komponen utama project ID-nya sendiri, dan bentar ya. Oke, untuk minggu depan seperti tadi saya sudah tunjukkan, kita akan masuk ke komponen utama project teknologi informasi. Nah, untuk tugas minggu depan tolong diselesaikan, yaitu nanti kelompoknya dibagi ke dalam beberapa kelompok, yaitu yang berjumlah 3 sampai 4 jumlah orang mahasiswanya. Kemudian adik-adik mahasiswa itu menentukan judul project yang akan kita selesaikan di akhir project nanti. Misalnya ada ide project apa yang akan kalian kerjakan, kalian diskusikan bersama teman-teman kelompok. Kemudian nanti kita akan selesaikan per pertemuan. Jadi pertemuan ini kita akan coba menginisiasi proyeknya, kemudian minggu depan akan kita coba merencanakan proyek tersebut dan sebagainya sampai dengan selesai. Nah, kemudian saya mau tugasnya itu dikumpulkan dalam bentuk PDF. Di dalam dokumennya itu mencakup materi dokumen ruang lingkup proyeknya. Jadi maunya tujuan dari si proyek itu seperti apa. Itu aja. Ada mau ditanyakan lagi? Nggak ada? Nggak ada. Terima kasih semuanya untuk hari ini. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata kuliah ini menjelaskan proyek yang berkaitan dengan konsep manajemen proyek dan juga proyek manajemen life cycle serta hubungan proses-prosesnya. Mahasiswa akan memahami konsep dasar manajemen proyek, termasuk pengertian proyek, siklus hidup proyek, dan peran manajer proyek dalam mengelola proyek teknologi informasi. Mengidentifikasi masalah atau peluang yang memerlukan proyek teknologi informasi, serta merencanakan proyek dengan membuat dokumen seperti rencana proyek, jadwal, dan anggaran dari proyek tersebut.
Selanjutnya, mata kuliah ini akan mengajarkan pentingnya komunikasi yang efektif dalam manajemen proyek TI dan cara bekerja secara efisien di dalam tim. Selain itu, mahasiswa akan memahami bagaimana mengevaluasi kesuksesan proyek dan menutup proyek dengan baik. Baik, demikian video proses belajar mengajar saya. Semoga video bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.